Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini gue bakal coba share karena banyak banget teman-teman yang nanya gimana sih cara umrah backpacker sendiri itu gimana caranya. Nah, gue bakal coba share mulai dari tahap awal pembelian tiket, proses terbit e-visa sampai dengan di sana gue seperti apa sebagai jamaah backpacker tentunya. Nah, yang pertama adalah tiket pesawat. Nah, tiket pesawat sendiri ceritanya gue kan sempat dengar kabar beberapa bulan sebelumnya bahwa kerajaan Arab Saudi itu membolehkan semua semua orang pemegang visa apapun untuk melakukan ibadah umroh. Nah, nggak lama setelah itu maskapai Saudi Arabia Airlines itu meluncurkan sebuah program yaitu visa stopover atau visa transit. Nah, dari situlah akhirnya gue coba cari-cari dan akhirnya benar. Jadi kemarin itu gue sempet cari rute Jakarta Oman, Jakarta Abu Dhabi atau Jakarta Istanbul dengan menggunakan maskapai Saudi Arabia. Nah, kalau kita terbang menggunakan maskapai Saudi Arabia, itu kan pasti kita akan transit di negara Saudi Arabia, baik itu lewat Jeddah maupun lewat Madinah. Nah, akhirnya gua itu pilih yang rute Jakarta Istanbul tuh, masih satu kali perjalanan atau one way waktu itu. Nah, syaratnya adalah transit 1-4 hari itu pihak Saudi Arabia Airlines itu akan memfasilitasi visa transit dengan harga 391.000. Sebetulnya visanya gratis. Kenapa harus bayar 391.000? Itu tuh biaya insuran. Ditulisnya tuh visa insuran dan sebagainya. Tapi ya udahlah, itu gua anggap sebagai biaya visanya aja 391.000. Nah, jadi itu tuh yang pertama soal tiket. Jadi untuk tiket sendiri gua isut Jakarta Istanbul menggunakan maskapai Saudi Arabia dengan transit di Jeddah selama 3 hari. Nah, itu dulu ya, itu tiket pesawat tuh. Udah clear kan tiket pesawat. Nah, e-visanya gimana? Berlakunya gimana? Terus berlakunya berapa lama kayak gitu. Nah, untuk visanya sendiri, visa transit itu berlaku sampai dengan 3 bulan sejak kalian melakukan pembelian tiket. Masa berlaku visanya. Untuk masa stay periodnya itu cuman berlaku 4 hari. Paham gak nih? Jadi gini, kalau gua berangkatnya November, terus gua isut tiket pesawatnya bulan Maret, visanya udah keburu habis karena dia cuma berlaku 3 bulan, ya kan? Jadi maksimal kalau misalnya lu isut bulan Maret, lu keberangkatan April, Mei, Juni lah lu berangkat. Untuk stay periodnya, untuk berapa lama lu bisa stay di Arab Saudinya, itu cuma dikasih 4 hari. Jadi entah lu mau stay nanti transit cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu di e-visa lu tertulisnya itu 4 hari stay periodnya, ya. Jadi clear nih di sini. Jadi sekali lagi masa berlaku visanya itu 3 bulan ke depan. Untuk jangka waktu tinggal ketika transitnya lu cuma 4 hari. Nah, jadi lu nggak bisa tuh kalau misalnya 5 hari itu nggak akan bisa. Lu pasti akan permasalahin tentu nanti imigrasi, apalagi pas keluar, pas lu tahu visa lu cuma 4 hari visa transit tapi lu baru keluar 5 hari. Ya jangan ada-ada lah gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi durasi visa berlakunya itu 3 bulan, tapi untuk kedatangannya kedatangan cuma 4 hari. Nah, kayak gitu. Nah, nanti cara pembelian e-visanya gimana? Itu sekalian ketika lu isu tiket pesawatnya. Jadi ketika lu isu tiket pesawatnya Jakarta Istanbul, misal one way, udah isu, sebelum lu nanti ke bagian pembayaran, nanti lu bakal ada opsi untuk tambah e-visa. Nanti pokoknya lu cermat aja setiap step by step ketika lu nanti
mau pembayaran, nanti ada kolom e-visa, lu centang, lu baca, pokoknya nanti dia ada additional harga 391.000. Ya udah tinggal next, nanti lu terakhir bagian terakhir sebelum benar-benar pembayaran nanti ada summary. Misalnya berapa juta untuk tiket pesawatnya, berapa ratus ribu, 391.000 itu untuk visanya. Nah ya udah kayak gitu tinggal bayar. Ketika tinggal bayar, pembayaran berhasil, udah tinggal tunggu aja email lu, nanti ada booking confirmation, tiket pesawat dan juga visa. Gitu. Nah, itu untuk tiket pesawat sama visa. Nah udah nih clear nih dua komponen utama ketika lu bepergian nih ke suatu negara atau ke negara orang, ini udah clear nih. Nah kemudian ada yang tanya, Mas Rizky, terus kalau misalnya di sana tuh gimana, susah nggak? Jujur gue sempat kesulitan. Iya tentu kesulitan karena ini bukan dalam rangka liburan biasa gitu, ini ibadah gitu. Biasanya ibadah kan struktur gitu kan. Kita bisa lihat biasanya tuh pakai travel agent tuh ada pemandunya, untuk transportasinya disediakan gitu, diatur, di manage dengan sedemikian rupa, makanya gampang banget gitu, jadi mudah. Sementara kalau backpacker kan semuanya sendiri, lu nge-handle sendiri. In case lu manage sendiri dulu aja dengan struktur ibadah kayak gitu kan, ada urutan tahapan itu susah banget gitu kan, cukup effort sih. Tapi gue bakal kasih tahu step by stepnya. Ini untuk ibadah umroh aja ya, kan karena setelah lepas umroh kan lu jadi liburan biasa lagi gitu. Lu bisa kemana, ziarah ke masjid mana gitu kan, atau ke tempat mana gitu kan, atau misalnya lu mau main ke museum apa atau ke kebun kurma misalnya, itu tuh terserah lu, tapi yang pokoknya adalah rangkaian ibadahnya sendiri. Jadi ketika tiket pesawat udah di tangan, udah isut, visa juga udah terbit, ya udah tuh tenang. Berarti lu tinggal nunggu keberangkatan lu menuju Saudi Arabia, entah lewat Mekah atau Madinah. Nah, tibalah di hari H. Nah, sebelumnya gue udah bilang kan, kalau tiket pesawat gue itu one way. Nah ternyata ketika gue check in itu gue udah mulai dipermasalahkan. Ketika gue check in, counter check in, gue mau print boarding pass sama check-in bagasi, itu orang counter check-innya nanya, loh mas, ini di Jakarta ya, di Soekarno-Hatta, loh mas, ini kok cuma one way gitu, ke Turki lagi kan, tiket pulangnya mana? Oh ada mbak nih, gua kasih lihat lah booking isut penerbangan pulang dari Turkinya kan, ini tiket pulangnya, karena itu waktu itu gua pakai maskapai Singapore Airlines. Jadi untuk teman-teman semuanya yang kalau misalnya penerbangannya one way dan ketika pulangnya nggak mau pakai Saudi Arabia Airlines lagi, pastikan saat keberangkatan itu lu udah punya tiket pulangnya, entah itu maskapai yang sama atau maskapai beda. Jangan sekali-kali lu nyoba one way terus lu berangkat nyoba check in atau di imigrasi tiba-tiba nggak punya tiket pulangnya. Jangan, nanti gue jelasin. Nah akhirnya di counter check in gue bisa dong ngasih bukti tiket pulangan gue dari Istanbul menuju balik gitu kan, menggunakan Singapore Airlines. Ya udah clear lah, itu selesai. Pas gue di imigrasi, masalah ada lagi. Jadi kan paspor gue tuh dia nggak bisa pakai yang mesin elektronik itu kan, yang gate otomatis, entah apalah itu namanya, itu nggak bisa. Akhirnya ke counter imigrasi yang manual, ditanya tujuan kesana apa gitu. Gue bilang umroh, visanya mana gitu. Gue kasih nih lihat visanya. Terus dia tanya, loh ini visa transit. Ternyata walaupun visa transit tersebut memang udah di-announce sama kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi, website Saudi Arabia Airlines dan sebagainya, ternyata pihak imigrasi kita tuh banyak yang masih belum tahu. Waktu itu akhirnya setelah dia seorang imigrasinya di kantor itu kayak ngecek sebentar, akhirnya dia ke belakang dong, dia mungkin kayak hubungin atasannya dan sebagainya, dan bener aja ternyata gue digiring ke ruangan gitu. Akhirnya mungkin ngobrol sama atasan si orang dari imigrasi yang ada di kantor tersebut. Dia tanya, dia sampai bilang, loh mas ini kamu mau kerja ya di Turki? Terus gue bilang kan, loh enggak pak, saya udah punya tiket pulangnya. Mana tiket pulangnya? Gue kasih lihat nih tiket pulang. Dia masih kayak kekeh, tapi mas ini masnya mau umroh,
tapi visanya transit gini. Loh iya Pak, sekarang tuh diperbolehkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk umroh menggunakan visa apapun, dan untuk visa tersendiri, visa transit sendiri itu sudah difasilitasi langsung di website Saudi Arabia Airlines. Terus dia nanyakan, sejak kapan Mas berlaku kayak gini Mas? Bisa tunjukin nggak Mas ini infonya kayak gini? Mas, Masnya kerja di mana sih gini. Ini Masnya kok di Turki cuman ikut keberangkatan doang gitu, untuk selanjutnya beberapa jam kemudian pulang lagi gitu lewat Singapura. Itunya panjang kali lebar, dan di situ gue coba ngejelasin satu persatu. Iya Pak, gini, iya Pak, gini, iya Pak, gini. Intinya hampir sekitar 15 menit gua ngejelasin mulai dari awal sampai dengan akhir, gini Pak, gini. Akhirnya ketemu lah, dan akhirnya waktu itu gua diperbolehkan juga dan lolos dari imigrasi di Indonesia. Nah, udah tuh kayak gitu, kita udah lewat imigrasi, kita tinggal nunggu penerbangannya menuju ke Arab Saudi. Nah, untuk teman-teman yang keberangkatan ke Saudinya lewat pintu masuk Jeddah, ini bagusnya untuk backpacker nih. Ketika nanti lu sampai di Bandara Jeddah International Airport, untuk menuju Tanah Haram, untuk Masjidil Haram, itu disediakan shuttle bus gratis. Gua kasih tahu, dari Bandara Jeddah menuju ke Makkah itu disediakan shuttle bus gratis. Ada di mana? Ada di lantai bawah. Ketika lu nanti pintu keluar kedatangan, lu tinggal ke bawah aja, cari ke bawah yang tempat bis-bis, tempat taksi, termasuk tempat shuttle bus, itu ada di bawah. Ada di jam berapa aja Mas Rizky? Shuttle bus itu beroperasi mulai dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Oke? Shuttle bus itu beroperasi jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Gratis. Lu cuman tinggal lu cari ke bawah, nggak butuh effort, pokoknya dari bawah lu tinggal kayak keliling dikit aja, pokoknya lu tanya aja shuttle bus to Makkah, shuttle bus to Haram, orang situ pasti akan paham. Lu tinggal registrasi di sana di di counter pendaftarannya, lu tunjukin paspor sama nomor e-visa lo. Nah itu doang, paspor sama e-visa lo. Ya udah, nanti lu udah registrasi, lu nanti akan diminta untuk tunggu di ruang tunggu. Nanti kalau misalnya udah datang, lu bakal dikabarin. Ya, keberangkatannya itu hampir setiap jam atau beberapa jam sekali, tapi dalam 2 jam itu pasti dia berangkat. Nah, ingat ya, jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh beroperasi si shuttle bus dari Bandara Jeddah ke Makkah. Nah, jadi nanti ketika si shuttle bus itu kan perjalanan sekitar sejam setengah gitu kan, itu nanti dia akan berhenti di namanya si shuttle bus itu ya, dari Bandara Jeddah itu akan berhenti nggak tepat di area Masjidil Haram, enggak, tapi dia akan berhenti di namanya Kudai Park. Kudai Park itu adalah tempat parkir gratis yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah-jamaah yang mau ke Tanah Haram atau ke Masjidil Haram gitu kan. Nah, dari shelter itu jauh gak Mas Rizky untuk dari Kudai Park itu, pemberhentian si shuttle bus itu untuk kita ke Masjidil Haram jauh gak? Itu sekitar 3 kilo. Tapi dari pemberhentian shelter itu, pemberhentian bis shuttle bus itu disediakan juga ada kayak shuttle bus lagi untuk menuju bener-bener ke Masjidil Haram. Nanti teknisnya, lu ketika turun di Kudai Park itu, lu cari aja di mana sekitar itu yang ada halte, ya. Lu cari aja di sekitar Kudai Park itu yang ada halte bisnya. Lu tinggal ke sana, di situ lu bakal hampir setiap 10 menit ada bis yang lewat yang bakal ngangkut lu ke Masjidil Haram. Lu tinggal tanya aja ketika bisnya lewat, tanya supirnya, Pak, ini ke Masjidil Haram? Dia pasti nyebut iya. Udah gitu. Jadi untuk sampai dari Bandara Jeddah ke Masjidil Haram, benar-benar Masjidil Haram, berapa kosnya? Itu gratis, ya. Itu gratis. Nah, untuk hotel
Nah, karena gua waktu itu cuma 2 malam di Makkah, gua milih hotel yang bener-bener deket Masjidil Haram. Dapatnya berapa dan booking lewat apa. Jadi gue beberapa kali itu ngeliat dan coba ngecek secara langsung di sana. Jadi hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram itu nggak semuanya ada di Agoda, nggak semuanya bahkan ada di Booking.com atau apalagi tiket dan Traveloka. Itu nggak ada di sana. Jadi itu malam-malam gue sampai, itu gue door to door ke hotel nanya, ini masih tersedia nggak kamar, ini masih tersedia nggak kamar, ini masih tersedia nggak kamar, masih capek sih nenteng-nenteng koper gitu kan, sederet dengan sesuatu yang nggak pasti, masih harus nyari hotel gitu ya. Tapi itu sekali lagi itu cara gue untuk ya apa ya, karena abis gue sempet denger sih kalau misalnya lu booking di Agoda kayak gitu nyampe hotel kadang nggak diketahui gitu, nggak ada bookingannya. Wah, gue nggak mau kayak gitu. Ya udah akhirnya gue itu dekat Masjidil Haram, gue coba lihat di sekitar ada hotel apa. Nah, gue nemu lah di salah satu hotel bintang 3 itu, karena memang benar-benar dekat Masjidil Haram. Itu rate-nya itu kemarin berapa ya? Gue kena 350 rial, ya mungkin sekitar 1.400.000-an lah kurang lebih untuk per malamnya. Nah, sekali lagi nggak enaknya backpacker lu berangkat sendiri adalah lu nggak bisa sharing cost untuk penginapan lu. Padahal itu kamar gua itu ada 4 bed, jadi 4 single bed, ada 4, 1, 2, 3, 4. Anggap kalau misalnya lu berempat, itu udah enak banget, ya kan, bisa share sama teman-teman lu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena gua sendiri ya udah gitu, emang disediakannya kamar yang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi gua dapet kamar yang sharing 4 bed, single bed ada 4 kayak gitu. Nah, gue udah nanya mereka punya nggak yang double bed, apa nih mereka punya nggak yang twin bed. Ternyata mereka tuh nggak punya kamar double bed. Mungkin mereka memang sasarannya memang orang-orang yang memang grup tour kali ya, jadi kamarnya bisa di sharing. Jadi ya udah gitu. Intinya malam itu gue aman, gue udah dapat hotel gitu. Yang penting gue bisa istirahat, bisa naruh koper dan bisa lanjut umroh. Jangan lupa. Oh iya, sebelumnya kalau lu landing di Jeddah untuk yang mau umroh langsung, jangan lupa lu sebelum keberangkatan lu bisa langsung pakai kain ihram dari Soekarno-Hatta untuk nanti ambil niat ihramnya pas di atas Yam ya gitu loh. Pokoknya nanti diumumin lah sama pilotnya gitu untuk ambil mikot kayak gitu. Atau mungkin beberapa orang juga gue lihat di internet itu membolehkan, karena ada beberapa juga yang bilang kalau lu kalau ngambil niat ihram, ambil mikotnya juga bisa di Bandara Jeddah. Yaitu tergantung atur-atur lu pada lagi. Intinya udah sampai hotel nih, udah aman. Nah, ya udah, kosnya berapa untuk makan sebagainya. Untuk kalau makan sih ya berapa ya gua makan ya? Kalau makan itu mungkin sekitar ya nggak sampai 100.000 lah, tapi di atas 50.000 itu sekali makan ya. Nah kayak gitu. Ya udah akhirnya fokus ibadah sampai dengan ibadah umroh selesai. Ya udah hari besoknya sampai dengan gua check out itu hotel, ya udah gua sisanya ya cuman mondar-mandir aja gitu kan, hotel, ke masjid gitu kan, untuk tetap sholat gitu kan. Terus gua lihat-lihat sekitar gitu kan, kayak di belakang Clock Tower ada apa aja sih, itu ada kayak pasar-pasar kayak gitu. Cuma gitu aja sih. Apalagi pulangnya juga sama. Jadi untuk kepulangannya ketika lu balik dari Mekah menuju Jeddah itu lu bisa naik shuttle bus gratis. Caranya gimana? Sama. Jadi dari hotel lu, bisa hotel di Masjidil Haram nih, dari Masjidil Haram lu tinggal ke tempat shuttle bus yang akan mengantar lu ke Kudai Park, ya kan. Tempatnya di mana Mas Rizky? Tempat si halte yang deket Masjidil Haram, halte busnya itu ada di belakang Clock Tower atau menara jam yang tinggi itu. Nah, lu tinggal ke belakangnya aja, di situ ada halte yang akan membawa lu ke Kudai Park, tempat di mana dari Kudai Park itu lu ada shuttle bus menuju Bandara Jeddah International Airport dengan gratis. Nah, keberangkatannya dari Kudai Park itu kemarin sih gue tanya setiap 2 jam sekali. Kemarin gue jam 4 berangkat
busnya. Nah mungkin hitungannya adalah misalnya 10, 12, 2, 4, 6 kayak gitu. Jadi tetap 10 pagi sampai 10 malam. Nah jadi lu atur-atur aja tuh, kira-kira kalau misalnya lu mau jam 4 ya lu prepare dari hotel misal jam 2 udah berangkat gitu. Nah di sana nanti lu juga sama akan dimintai paspor sama nomor e-visa lu untuk dicatat. Jadi nanti pokoknya ketika lu sampai di Kudai Park, lu nanti cari lagi halte gitu, lu cari halte. Lu tanya aja orang situ, di mana shuttle bus untuk menuju ke Jeddah International Airport. Intinya ya, dari Bandara Jeddah menuju Tanah Haram, Masjidil Haram, itu ada shuttle bus gratis. Begitupun sebaliknya, gratis. Jam 10 pagi sampai 10 malam, keberangkatannya 2 jam sekali. Tapi sih kalau dari bandara ke Makkah itu kayaknya sejam sekali deh, karena waktu itu gue tanya sejam sekali kok. Nah kayak gitu. Nah terus gue juga sebelumnya itu sempat juga ke Madinah, karena gini, waktu gue berangkat Jakarta Saudi itu gue landingnya di Jeddah, tapi untuk penerbangan lanjutannya dari Saudi ke Istanbul itu gue dari Madinah. Nah jadi gue waktu itu sempat ke Jeddah dulu. Jadi pas pulang tuh ke Jeddah International Airport. Kenapa? Karena gue mau naik kereta cepat. Jadi gue pengen nyobain kereta cepat itu kayak gimana gitu. Kebetulan di Saudi Arabia itu juga ada transport kereta cepat menuju Madinah dari Mekah. Waktu itu stasiunnya salah satunya ada di Jeddah International Airport. Jadi gue tuh kayak sekalian pengen tahu aja sih, kayak jalan-jalan. Padahal di Mekah juga ada stasiun Mekah gitu kan. Tapi gue kayak pengen jalan-jalan aja, nanti juga backpacker gitu kan. Pengen jalan-jalan, pengen tahu gitu. Itu akhirnya gue dari Mekah itu ke Jeddah International Airport, naik shuttle bus lagi paling gratis, terus gue naik kereta cepat. Harganya berapa? Harganya itu bervariasi. Jadi dia tuh ada yang mulai, gue rupiahin aja. Kereta cepat itu dari Jeddah ke Madinah itu ada yang paling murah tuh 500.000 sekian sampai yang paling mahal 700.000 sekian untuk kelas ekonomi. Ya kalau bisnis sih 1 juta sekian sih setahu gue. Nah pokoknya yang ekonominya tuh ada 2 harga lah gitu untuk di jam-jam tertentu gitu. Waktu itu gue dapet yang 500 sekian sampai 600.000 lah. Nah untuk transportnya selain kereta cepat ke Madinah pakai apa? Itu lu bisa pakai namanya bis Sapco, SAPTCO. Lalu googling aja itu bis ada mulai dari Jeddah ke Madinah atau Makkah ke Madinah, itu ada beroperasi hampir setiap jam. Dia ada hampir setiap waktu itu dia ada keberangkatan, pagi, siang, sore, malam itu ada. Kemarin aja waktu gue sempat lihat itu, seingat gue tuh untuk dari Jeddah sendiri untuk ke Madinah itu malam ada 2 keberangkatan, ada yang jam 7 sampai jam 10-an kayak gitu. Jadwalnya, harganya, stasiun keberangkatannya lu bisa lihat di websitenya Sapco, SAPTCO. Lu search aja pokoknya di Google, ada semuanya. Biayanya berapa? Kalau dirupiahin itu sekitar 200.000 sekian. Tapi waktu itu gue milih kereta cepat karena sekalian gue pengen nyoba experience atau pengalaman gimana sih rasanya naik kereta cepat itu seperti apa. Dan ternyata enak, nggak capek, nggak pegel, nyaman. Tiba-tiba kayak finally gue udah nyampe di Madinah, dan stasiun di Madinahnya itu bagus banget gitu. Sekarang gue mau share juga deh, kalau misalnya dari Madinah nih, stasiun Madinah ya, terutama stasiun Madinah, lu kalau ke Masjid Nabawi ada bis nggak? Lu ada bis, jangan khawatir, ada bis. Jadi pas ketika lu keluar dari stasiun itu ada taksi, ada bis nungguin, lu pilih aja, bisa bis, bisa taksi. Nah kemarin itu gue pengen nyoba pakai taksinya, jadi nggak pakai bis, tapi ada bis, tenang aja, lu kalau mau pakai bis silahkan. Kemarin gue pakai taksi itu kemarin bayar sekitar 50 rial. Berapa tuh 50 rial? Pokoknya dari stasiun kereta Madinah sampai dengan Masjid Nabawi itu 50 rial. Ya, itu pakai taksi meter, jadi aman. Nah, terus ditanya juga dari Masjid Nabawi ke bandara Madinah International Airport ada shuttle bus nggak? Ada public transportation nggak? Ada nggak? Ada.
Jadi lu keluar dari Nabawi, lurus aja yang ada banyak tempat makan. Atau lu cari aja pusat informasi, lu tanya shuttle bus menuju Madinah Airport itu di mana. Nanti diarahin pasti. Jadi ada haltenya, tapi ini lu bayar. Sekali lagi lu bayar. Bayarnya berapa? Bayarnya kemarin gua itu dari Masjid Nabawi ke Airport Madinah itu 11,5 rial. Ya. 11,5 rial. Nah, ya udah. Kita berangkat lah ke Madinah Airport. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang sempat nanya budgetnya berapa, jujur gue juga nggak ngitung budgetnya berapa. Gue tuh tipikal orang yang kalau liburan jujur ya udah liburan tuh nggak pernah ngitung gue habis berapa. Ini jujur ya, bukan kayak gimana, tapi gue nggak pernah ngitung gue habis berapa. Perkiraan mungkin ada yang kira-kira udah habis ini, tapi spesifik gue nggak tahu berapa karena gue sama sekarang nggak ngitung. Bahkan untuk uang yang masih mata uang asing masih tersisa juga gue nggak pernah ngitung. Ya udah nanti aja di Indonesia gitu kan disatuin dia sama uang asing dari negara lain juga, tapi gue nggak pernah ngitung gue habis berapa. Jadi gue nggak bisa ngasih kisaran, tapi kan yang biaya gedenya tadi gue udah kasih tahu kan. Pesawatnya itu tergantung lu dapat harga berapa, entah itu one way atau PP. Visanya udah ketahuan nih 350.000. Transport dari bandara ke Masjidil Haram kalau misalnya lu landing di Jeddah, dari bandara ke Masjidil Haram itu udah ketahuan, itu gratis. Hotel kan itu preference masing-masing, lu bisa cari tergantung budget lu. Tapi yang paling murah di dekat Masjidil Haram itu gue bisa pastiin itu sekitar di 300 sampai 400 rial lah, kurang lebih 1,5 juta segituan. Makan di sekitar Masjidil Haram itu sekitar, kalau di rupiahnya aja lah ya, gue bingung itu hitungannya, sekitar 50 sampai 100 ribu lah kurang lebih segitu. Dan jangan lupa dapat info juga kalau misalnya yang ke ke Saudi, Masjidil Haram sambil ibadah, jangan lupa nyobain namanya Al-Baik. Al-Baik itu ada di mana? Al-Baik itu lu tinggal maps aja, lu cari itu di situ, di sekitar itu ada Al-Baik. Dan ayamnya enak banget, tuh mesti coba pokoknya Al-Baik. Itu harganya berapa ya? Pokoknya yang kayak satu set gitu tuh isi fries, ayam, ban, roti gitu. Itu 12,5 rial kayaknya. Ya. Apalagi nih? Itu udah, biaya visa udah, transport udah gua kasih tahu, hotel udah gua kasih tahu, makanan kurang lebih gua kasih tahu. Ya udah aman. Selebihnya di imigrasi gua nggak ditanya apapun. Ketika gua balik ke Istanbul untuk pergi ke Istanbul, gua juga nggak ditanya apapun. Jadi itu aja. Nah, satu lagi sih, jadi kalau lu misalnya pilih tiket penerbangan yang stop over gitu ya, stop over di Saudi Arabia entah lewat Madinah atau Jeddah atau Riyadh gitu kan, itu kalau lu nge di website Saudi Arabia Airlines itu ada namanya One Free Night Hotel. Gue sempat lihat di forum backpacker ada yang berhasil, tapi untuk gue pribadi itu nggak berhasil. Gue nggak dapat hotel. Jadi ketika landing gue sempat datangin ke kantor customer care-nya atau service kantor ticketingnya kayak gitu kan, public relationnya dan sebagainya si Saudi Arabia Airlines. Itu gue tanya tentang program ini, surprisingly mereka sama sekali nggak tahu. Padahal itu gue udah bicara sama supervisornya dan dia bilang saya ini supervisornya, saya nggak tahu program ini gitu. Oke lah. Padahal di situ gue udah nunjukin ini websitenya dan ini loh tulisannya One Free Night Hotel, tapi tetap dia nggak tahu kayak gitu. Ya udah, intinya untuk kalau misalnya itu disebut benefit tersebut gua nggak dapet ya. Jadi kurang lebih itu, semoga lancar. Semoga untuk kalian semua yang ingin backpacker, semoga diberikan kemudahan juga ya. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you semuanya. Assalamualaikum.